Coba kita perhatikan, para pemimpin top di dunia teknologi, mulai dari Microsoft sampai Google, semuanya bilang hal yang sama. Kita sedang berada di ambang sebuah pergeseran besar dalam dunia komputasi. Tapi ada yang aneh dari pergeseran ini. Ada semacam paradoks dengan AI yang kita pakai sehari-hari. Dan saya yakin Anda juga pasti pernah merasakannya sendiri. Gini, AI yang ada sekarang tuh jago banget mikir. Bisa bikin puisi, nyusun strategi bisnis, bahkan ngoding. Tapi ada satu hal krusial yang nggak bisa dia lakukan. Bertindak di dunia nyata. Nah, ini nih yang bikin kita sering frustrasi pas pakai tools kayak ChatGPT, ya kan? Oke, jadi ayo kita bedah bareng-bareng apa yang disebut jebakan berpikir ini. Gimana ceritanya kita bisa bikin otak super canggih dalam sejarah, tapi kok pas dipraktekkan rasanya jadi nggak berdaya gitu. Ada satu kalimat yang pas banget nih. Kita sudah menciptakan dunia penasihat brilian yang nggak bisa bantu apa-apa. Ironis banget kan? Makin kreatif ide dari AI, malah makin banyak kerjaan manual buat kita. Copy-paste, klik sana-sini, dan lain-lain. Jadinya, peran kita malah kebalik. Kita minta AI untuk jadi kreatif, sementara kita, para profesional, malah menghabiskan sampai 60% waktu kita buat pekerjaan administratif. Intinya, kita jadi kayak robot yang ngejalanin perintah dari si AI yang jadi pemikirnya. Dan masalah ini tuh bukan cuma soal nggak nyaman aja loh. Ini menunjukkan ada 3 kelemahan mendasar dalam desain AI saat ini. Yuk kita lihat 3 kesenjangan ini lewat cerita-cerita nyata yang menunjukkan kenapa AI yang brilian sekalipun seringkali gagal total. Oke, yang pertama kita sebut kesenjangan eksekusi. Bayangin deh, Anda punya seorang ahli strategi super jenius. Dia bisa bikin rencana bisnis yang sempurna, tapi dia nggak bisa kirim satu email pun. Nggak bisa jadwalin rapat. Nah, kayak gitulah kondisi AI sekarang. Contohnya kasus Brian. Dia minta AI rencanain liburan keluarga. Dan hasilnya, wah, jadwal perjalanannya keren banget. Tapi, si AI ini nggak bisa ngecek satupun ketersediaan hotel, apalagi pesan tiket. Ibaratnya kayak nyewa arsitek kelas dunia yang nggak bisa megang palu. Idenya brilian, tapi yang kerja kasar tetap si Brian. Kesenjangan kedua itu soal belajar. Kebanyakan AI sekarang tuh kayak kena amnesia parah. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam ngajarin dia soal proyek Anda. Besoknya dia lupa semua. Dia nggak bisa ngebangun pengetahuan yang solid dari waktu ke waktu. Tim risetnya Dr. Jessica ngerasain langsung bahayanya ini. AI mereka bikin analisis data iklim yang kelihatannya wah cemerlang banget. Lengkap sama kutipan dan data. Masalahnya, semuanya palsu, ngasal, AI-nya halu, bikin-bikin fakta sendiri. Akhirnya, timnya harus narik semua hasil kerja mereka. Rugi waktu dan tenaga kan? Dan yang ketiga, kesenjangan kolaborasi. Anda bisa aja punya banyak sistem AI yang super pintar kerja barengan, tapi mereka itu kayak para jenius di ruangan yang sama tapi nggak bisa ngobrol. Masing-masing sibuk di dunianya sendiri. Coba bayangin di situasi kritis di rumah sakit, kayak kasus Maria ini. Satu AI lihat ada yang aneh di hasil lab, AI lain lihat ada masalah di monitor jantungnya. Tapi karena mereka nggak bisa ngobrol, mereka nggak ngasih gambaran utuh. Malah mereka ngebanjirin dokter dengan alarm masing-masing. Jadinya tim medis harus nyatu-nyatuin puzzle itu secara manual di saat-saat yang paling genting. Jadi, 3 kesenjangan ini, eksekusi, pembelajaran, dan kolaborasi, inilah yang jadi penghambat utama. Buat ngatasin ini, kita nggak cuma butuh AI yang lebih pinter. Kita butuh kategori AI yang benar-benar baru. AI yang dirancang untuk bertindak. Nah, inilah dia yang disebut AI agentic. Namanya dari bahasa Latin, agere, yang artinya melakukan atau bertindak. Dan itulah ide utamanya, sebuah sistem yang gak cuma ngasih saran, tapi bisa secara mandiri ngambil langkah-langkah buat mencapai tujuan. Bedanya sama AI generatif yang kita kenal sekarang tuh jelas banget. AI generatif itu sifatnya reaktif. Dia nunggu perintah dari Anda. Nah, kalau AI agentic, dia proaktif. Anda kasih dia tujuan, dia yang bakal cari cara buat mencapainya. Lengkap dengan ingatan jangka panjang dan kemampuan buat kerja sendiri. Coba kita balik lagi ke ceritanya Brian. Kalau pakai AI agent, dia nggak cuma bakal dikasih rencana liburan. Si AI ini bakal jadi agen travel pribadinya. Dia bakal paham tujuannya, nyambul ke sistem booking beneran, ngecek harga, dan kalau pilihan pertama penuh, dia bakal cari alternatif lain. Brian tinggal terima beres, dikasih beberapa pilihan yang udah siap dipesan. Ini bukan sekedar upgrade kecil-kecilan ya, ini perubahan fundamental.
Saking besarnya, ada yang bilang ini kayak awal mula era internet. Kenapa? Karena ini ngenalin sesuatu yang namanya keunggulan majemuk. Beda sama software biasa yang gitu-gitu aja, agent AI itu belajar dari setiap interaksi. Anggap aja kayak karyawan baru yang tiap hari makin jago. Makin sering Anda pakai, makin pintar dan efisien dia. Nah, ini yang menciptakan keunggulan kecerdasan majemuk buat orang yang pakai dari awal. Tapi kita juga harus realistis. Jangan sampai termakan hype. Pesona agen maha tahu kayak di film-film fiksi ilmiah itu udah bikin ekspektasi orang jadi melambung terlalu tinggi. Kita perlu pisahin mana yang cuma mimpi, mana yang beneran bisa kejadian sekarang. Analogi yang lebih pas itu kayak iPhone pertama. Pas pertama kali keluar itu kan revolusioner banget, mengubah segalanya. Tapi kemampuannya juga terbatas banget dibandingkan HP kita sekarang. Nah, disitulah posisi AI agentic saat ini. Di awal dari sesuatu yang bakal jadi sangat-sangat kuat. Jadi intinya begini, evolusi AI selanjutnya itu bukan soal bikin mesin jadi pemikir yang lebih hebat, tapi soal bikin mereka jadi pelaku yang lebih andal dan mampu. Fokusnya geser, dari sekedar tahu jadi bisa melakukan sesuatu. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Kalau agen AI nanti bisa ngerjain tugas-tugas kita, kirim email, bikin jadwal, booking ini itu, nganalisis data, terus apa dong kerjaan yang tersisa buat kita? Ini memaksa kita buat mikir ulang, di mana sebetulnya letak nilai unik kita sebagai manusia.